Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, jumpa lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar masih tentang seputar kelistrikan. Kali ini kita akan membahas tentang KOSPI pada beban listrik atau faktor daya pada beban listrik. Di sini sudah ada alat yang bisa untuk mengukur tegangan, arus listrik, daya listrik, dan PF atau power factor atau KOSPI atau faktor daya. Dan juga bisa untuk mengukur frekuensi. Ini namanya power meter. Dan juga sudah ada beban listrik. Kita di sini menggunakan kipas angin saja yang kecil ya, kipas angin. Di sini tegangannya sudah terbaca 219 volt dan dayanya masih 0, arusnya masih 0 karena belum kita colokan. Sekarang kita colokan. Kipas sudah berputar. Kita lihat. Di sini sudah terbaca arusnya 0,15 ampere, PF atau power factor atau faktor dayanya 0,57, dan daya yang diserap, daya nyatanya itu 18,66 atau 67 watt, frekuensi 50 Hz. Faktor daya yang direkomendasikan PLN adalah 0,85 minimal ya. Sedangkan ini kipas angin ini memiliki faktor daya 0,57. Ini tentu tidak ideal karena jauh di bawah faktor daya yang direkomendasikan oleh PLN. Untuk menaikkan faktor daya atau KOSPI, kita akan menggunakan kapasitor. Di sini sudah ada kapasitor, sudah saya siapkan nih, sudah saya hubungkan dengan steker atau colokan. Kita akan lihat perubahannya. Kita lihat lagi tegangan 219, dayanya 18 watt, arusnya 0,15, KOSPI-nya 0,57. Apa yang terjadi kalau kita colokan atau kita pasang kapasitor secara paralel dengan beban? Kita masukkan. Kapasitor sudah terpasang. Kita bisa lihat tegangannya masih sama 219, arusnya turun menjadi 0,09 ampere, dayanya masih sama 18 watt, dan PF atau power factor atau faktor daya atau KOSPI-nya naik menjadi 0,95. Dengan dipasangnya kapasitor berarti terjadi perubahan dari KOSPI-nya yang semula rendah menjadi naik 0,95. Terus arusnya juga turun menjadi 0,09. Dengan turunnya arus ini, apakah ini menunjukkan lebih hemat pemakaian listrik kita? Jawabannya adalah tidak. Dengan kita memasang kapasitor, itu tidak mempengaruhi terhadap tagihan listrik di rumah kita. Karena yang turun hanyalah arus. Di sini bisa kita lihat dayanya tetap 18 watt dan KOSPI-nya naik. Berarti kapasitor itu hanya menaikkan KOSPI dan arusnya menjadi turun. Terus penghematannya di mana? Penghematannya kalau untuk di rumah tangga itu sebenarnya tidak ada. Ya boleh dibilang sedikit lah, ada tapi sedikit. Yaitu dari faktor kabelnya menjadi lebih tidak panas, lebih awet karena arusnya kecil. Kalau di dunia industri biasanya terdapat denda kafar yang diberlakukan oleh PLN atau perusahaan penyedia jasa listrik. Kalau pemakaian kafarnya banyak atau tidak sesuai atau KOSPI-nya lebih jelek atau di bawahnya 0,85, biasanya sebuah industri itu terkena denda kafar. Makanya dia biasanya memasang kapasitor bank
itulah penghematannya di situ. Kalau dari segi penghematan tagihan listrik khususnya untuk rumah tangga dengan memasang kapasitor itu tidak ada pengaruhnya. Saya bisa pastikan itu tidak ada pengaruhnya. Hanya saja dengan turunnya arus, dengan kita menaikkan kospi, arus kan turun. Jadi kita bisa lebih banyak menggunakan peralatan di rumah kita atau lebih memaksimalkan pemakaian daya listrik kita yang kita kontrak dengan PLN. Tadinya kita hanya bisa menghidupkan mesin cuci sama kulkas, dengan penambahan atau perbaikan kospi atau penambahan kapasitor kita bisa menghidupkan kipas angin misalnya tambahannya, atau bisa menghidupkan AC seperti itu. Jadi tidak ada pengaruhnya kalau kita pasang alat penghemat listrik harusnya turun nih, tagihannya terus ikut turun. Itu tidak, karena daya yang diserap itu sama. Cuma kita bisa memaksimalkan pemanfaatan kontrak kita ke PLN. Mudah-mudahan sedikit dari saya bisa dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.